Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sitenero dengan NIM V8424022 dari program studi Sarjana Terapan Pemasaran Digital Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial mengenai langkah-langkah pemodelan dan analisis SEM-PLS menggunakan software Smart PLS. Nah, yang pertama, kita buat kuesionernya dulu. Di sini kita buat kuesioner mengenai penelitian kita tentang TikTok Live Shopping. Nah, yang pertama kita buat mengenai identitas responden, berisi jenis kelamin, kemudian usia. Kita buat pilihan ganda agar responden dapat memilih sesuai dengan yang sesuai dengan keadaan mereka. Kemudian ada eh, pemfilteran mengenai apakah responden kita ini pernah belanja melalui live shopping pada TikTok Shop. Nah, bagian kedua mengenai pernyataan-pernyataan yang harus diisi menggunakan skala linear dengan skala dari angka 1 sampai 5 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, pernyataan-pernyataan ini berisi berisi dari variabel penelitian kita. Variabel pertama mengenai attractiveness. Nah, ini seperti pandangan eh, responden mengenai host life, apakah yang memiliki gaya visual yang menarik dan dandanan yang menarik itu para host life memiliki visual yang menarik. Nah, ada juga pernyataan-pernyataan mengenai attractiveness pada host life. Nah, untuk variabel yang kedua berisi mengenai enjoyment. Kemudian ada variabel yang lain. Setelah kita selesai membuat kuesionernya, kita sebarkan. Setelah kita sebarkan, kita dapatkan jawaban dari responden data berikut. Nah, di sini saya telah mendapatkan 204 responden, sehingga ini kita gunakan bobot yang penting saja mulai dari pernyataan-pernyataannya. Nah, untuk yang demografisnya kita hapus saja, kita delete. Kemudian yang ini kita ubah namanya agar lebih singkat, sesuai dengan variabel, sehingga nanti akan menjadi indikator di Smart PLS. Nah, kita mulai dari A1, attractiveness, sampai 7, kita geser, kita ulang, kita undo dulu, kita buat attractiveness-nya sampai 7, kemudian enjoyment, E1, sampai 6. Kemudian di sini kita ubah menjadi SP1, SP1, kita ubah sampai 6. Kemudian di sini kita beri OIB 1 sampai. Kemudian di sini GPI 1 sampai selesai. Setelah itu kita save datanya, save as di menggunakan format CSV.
Kemudian kita pindah ke Smart PLS. Di sini saya menggunakan software Smart PLS 3. Nah, kita buat proyek baru saja. Kita buat penelitian. Nah, kita impor datanya. Kemudian kita impor data yang tadi. Kita oke. Kemudian setelah muncul, kita buat model variabelnya. Di sini kita buat satu. Nah, kan ini kita buat variabel satu dulu. Karena di software saya nanti akan menjadi seperti ini. Jadinya double. Nah, saya sarankan ini kita langsung ambil dari indikatornya saja. Jadi kita buat dari satu. Nah, kita tarik. Nah, kemudian kita lanjutkan di E1 sampai E6. Kemudian kita lanjut di SP1, SP2, SP. Kita lanjut di OI. Kita ubah namanya, kita klik kanan, kita ubah namanya menjadi fitness. Kemudian yang ini yang menjadi enjoyment. Nah, yang ini kita ubah juga di social business. Nah, ini kita oke. Kemudian di sini kita ubah menjadi inclusive buying. Ini kita ubah namanya menjadi ini. Just. Nah, ini kita ubah indikatornya supaya di sebelah kanan. Ini kita ubah indikatornya di atas. Nah, kita hubungkan antara variabel ini ke sini, kita klik. Ini ke sini kita klik. Kemudian kita tarik, klik. Setelah itu kan menjadi biru. Kita rapikan agar bisa rapi. Kita luruskan. Kita pilih, kita ke kanan. Setelah itu kita mulai dengan lanjut. Kita mulai ke menghitung
algoritma PLS kita pilih. Nah, setelah itu kita pilih di outer loading. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa data yang masih terindikasi berwarna merah. Nah, kita pilih yang paling kecil terlebih dahulu. Kita lihat ada SP6 dengan nilai 0,1 sekian. Nah, itu kita pilih SP6. Kita klik, kita hapus. Setelah itu kita hitung lagi. Kita mulai perhitungan lagi. Kita lihat di outer loading-nya lagi. Cari yang paling kecil yang masih merah. 0,421 A6. Di A6 kita pilih, kita hapus, kita hitung lagi. Ini kita harus pilih terlihat satu-satu, tidak bisa langsung yang merah langsung kita hapus. Karena bisa jadi datanya setelah ada yang kita hapus itu bisa jadi berubah. Nah, ini yang paling kecil ada di A4. Kita hapus. Kemudian kita hitung lagi, pilih algoritma PLS. Kita mulai perhitungan. Kita pilih di outer loading. Nah, di sini yang paling kecil lagi ada di CPI 1. CPI 1 di sini. Kita hapus. Kemudian kita hitung lagi. Kita pilih outer loading. Di sini paling kecil ada di OIB 5. OIB 5. Ini kita hapus. Kemudian selanjutnya kita lagi sampai semua menjadi hijau. Ini yang paling kecil 0, OIB 6. Kita hapus, kita hitung lagi. Outer loading. Paling kecil ada di CPI 5. CPI 5. Kita hitung lagi. Apakah masih ada yang merah? Ada di A3. A3 kita hapus. Kita hitung. Di A1. Tinggal A1 kita hapus. Nah, kiri. Nah, kita hitung lagi terakhir di outer loading. Nah, di sini sudah hijau semua. Nah, setelah itu kita mulai dengan menganalisis hasilnya. Setelah di outer loading, kita mulai di uh, validitas diskriminan.
ini kita di validitas dan reliabilitas konstruk dulu. Nah, di sini kalau untuk penelitian akademik kita bisa setidaknya menggunakan dua kriteria. Nah, bisa kita gunakan dari data composite reliability ini atau juga menggunakan AV. Nah, di sini nilai AV itu supaya eh, lebih besar, kurang kurang dari 0,5 nilai AV ini supaya lebih besar dari 0,50 atau 0,5. Nah, ini ada garisnya di sini. Jadi, ketika nilai AV-nya ini lebih dari 0,5 atau 0,50, maka datanya tidak ada kendala. Kalau ada yang merah atau ada yang di bawah 0,5, itu berarti ada yang bermasalah di outer loading-nya. Nah, kita juga atau di reliabilitas komposit ini juga sama. Ini datanya sudah hijau semua, tidak ada kendala eh, karena mereka memiliki hasil lebih dari 0,70 atau 0,7. Setelah itu kita di validitas diskriminan. Nah, di sini kita pakai Forner-Larker. Nah, di sini supaya nilai yang paling atas dan nilai yang paling atas diagonal ini supaya memiliki nilai yang lebih besar daripada bawah dan sebelahnya. Contohnya ini lebih besar eh, nilai attractiveness ini lebih besar daripada di bawahnya ini. Nah, sedangkan yang CPI ini lebih besar dari sebelahnya, yaitu 0,8 ini lebih besar dari 0,3 sekian. Dan juga lebih besar dari di bawahnya, yaitu 0,5 sekian. Dan begitu juga yang di sini, ini lebih besar daripada sebelahnya dan juga lebih besar dari di bawahnya. Nah, begitu terus sampai ke bawah. Kemudian kita juga bisa menggunakan HTMT. Ini juga sama. eh HTMT. Kalau yang ini nilai yang di atas itu lebih kecil daripada ini sebaliknya, lebih kecil daripada di bawahnya dan sebelahnya. Seperti contohnya ini lebih kecil daripada ini, namun lebih besar daripada yang di bawahnya. Itu. Kemudian setelah HTMT kita juga menganalisis pada R-square dan di HTMT ini nilai semua berwarna hijau dan dapat dipastikan bahwa eh, eh, validitas yang kita gunakan ini aman dan konstruknya tidak ada yang bermasalah. Nah, setelah itu kita lanjut ke R-square. Nah, di sini menjelaskan bahwa R-square pada CPI itu dipengaruhi eh, oleh 0,12 atau satu atau eh, atau 12,7% ini pada variabel dependen dapat dijelaskan bahwa dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, sisanya 0,8 sekian itu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, seperti di IB, impulsive buying, itu juga sebanyak
0,16 atau 16,5% dipengaruhi oleh variabel dependen dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, setelah R square, kita lanjut ke F square-nya ini. Nah, di sini ada matriksnya. Di sini dijelaskan bahwa koefisien positif di impulsif buying ini semakin tinggi, berarti ini positif berarti semakin tinggi variabel penyebabnya. Nah, dan juga semakin tinggi juga variabel eh, variabel ini di F square ini dijelaskan bahwa F square-nya ini ralat di F square ini impulsive buying ini memiliki nilai sebesar 0,145. Nah, ya di sini menunjukkan bahwa pengaruh mendeteksi kategori yang sedang terhadap konstruk dependen. Nah, sedangkan ini kita lanjut ke pet koefisien atau koefisien jalur. Nah, ini saya maksud tadi ini. Di sini ada nilai negatif yang paling tinggi, berarti nilai negatif nilai nilai ini oh yang paling banyak itu nilai positifnya ini. Nah, nilai positif ini semakin tinggi berarti variabel penyebabnya semakin tinggi, namun variabel akibatnya juga semakin tinggi. Kemudian ada koefisien negatif. Nah, semakin tinggi variabel penyebabnya, juga semakin tinggi variabel penyebab akibatnya. Kemudian ada di kriteria ini 0,175 dan 0,276 ini berarti tergolong lebih rendah daripada yang lain. Nah, ini berarti koefisiennya semakin kuat hubungan antara konstruk. Semakin besar nilai absolut koefisien, maka variabel penyebabnya juga semakin besar. Dan juga hubungan antar konstruk itu juga semakin besar. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke p-value. P-value kita mulai dari hitung, kita lanjut ke blindfolding, eh, bootstrapping. Bootstrapping. Nah, di sini kita menggunakan subsampel 5.000. Kemudian jenis tesnya kita menggunakan yang 2. Nah, kita mulai perhitungan. Semakin banyak sampelnya, maka biasanya akan semakin lama. Nah, di sini kita mulai menganalisis pada p-value dan tes statistik. Nah, di p-value ini nilainya harus di bawah 0,05. Nah, contohnya seperti ini 0,1 dan 0,7 ini sangat di atas 0,05. Nah,
Ini berarti, nah di sini dapat kita jelaskan bahwa impulsive buying ini tidak berpengaruh signifikan terhadap attractiveness. Yang ini tidak berpengaruh signifikan terhadap attractiveness. Nah, kemudian yang berpengaruh pada impulsive buying adalah enjoyment dan social presence. Namun, nilainya total pengaruh ini tidak langsung. Nah, kemudian di sini juga OIB, impulsive buying, ini juga berpengaruh signifikan terhadap CPI. Nah, setelah itu di sini ada nilai yang masih merah karena ini memiliki nilai lebih dari 0,05. Setelah itu kita kembali ke yang awal ini dan em, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.